Bikin rasanya renyah dan juga sangat ekonomis karena kulitnya tidak menggunakan telur. Untuk isiannya juga sangat enak dan juga gurih. Yang penasaran buatnya seperti apa? Simak terus sampai akhir ya. Yuk kita buat sama-sama. Pertama, siapkan 5 siung bawang merah dan 6 siung bawang putih, kemudian blender sampai halus. Nah, ini udah selesai aku haluskan. Sekarang kita panaskan secukupnya minyak untuk menumis. Lalu masukkan bawang putih tadi dan juga bawang merah yang udah dihaluskan. Tumis sampai tercium harum. Nah, kalau udah tercium harum, sekarang masukkan 150 gram wortel yang udah diparut memanjang seperti ini. Sekarang tinggal diaduk-aduk supaya bumbunya bisa merata. Kemudian tambahkan dengan 100 ml air. Nah, ini kita masak kurang lebih selama 5 menit supaya wortelnya bisa lebih lunak. Selanjutnya tambahkan dengan 200 gram ayam suwir. Di sini aku pakai bagian paha karena lebih lembut dan juga lebih enak. Kalau misalkan teman-teman mau pakai bagian dada juga boleh ya. Lalu kita aduk supaya merata. Nah, sekarang tinggal kita masukkan seasoning atau bumbu. Aku pakai 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada, lalu 1 sendok teh gula, dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Kalau misalkan teman-teman mau pakai tambahan micin biar gurih juga boleh ya ditambahkan. Kalau semua udah merata, sekarang masukkan 120 gram bihun yang sebelumnya udah direndam terlebih dahulu. Nah, sekarang tinggal kita masak sampai semuanya merata. Dan sekarang aku bakalan tambahkan dengan daun bawang yang udah diiris tipis. Lebih enak lagi kalau misalkan ditambahkan dengan seledri kalau teman-teman suka. Masak sampai semuanya merata. Dan jangan lupa dikoreksi rasa ya. Kalau kurang asin, kurang gurih, bisa ditambahkan kembali dengan bumbu. Nah, kalau dirasa ini udah pas banget bumbunya, matikan api dan sisihkan. Dan sekarang aku bakalan bikin bahan kulit. Siapkan 500 gram tepung terigu, tambahkan setengah sendok teh garam. Sekarang tinggal diaduk rata. Untuk tepung terigunya aku pakai protein sedang. Nah, sekarang kita tambahkan dengan 50 ml minyak goreng atau minyak sayur. Dan tambahkan 50 gram margarin yang sudah dilelehkan. Nah, kalau semua bahan udah dimasukkan, sekarang tinggal kita aduk-aduk sampai merata dan juga sampai dia tuh kayak bulir-bulir gitu. Ini diaduknya pakai tangan aja, ringan ya teman-teman, gak perlu yang sampai ditekan banget. Terus tinggal tuangkan 200 ml air hangat. Nah, untuk air hangat ini dimasukkan sedikit demi sedikit atau secara bertahap. Sekarang tinggal kita aduk lagi sampai rata. Uleni ini tuh nggak perlu yang kuat banget kayak kita bikin donat ataupun bikin roti. Jadi nggak perlu yang sampai bener-bener kalis ya teman-teman. Asal tercampur rata dan juga bisa kita bentuk ya. Nah, kurang lebih seperti ini tuh udah nggak lengket lagi. Dan aku bakalan diamkan kurang lebih selama 30 menit. Ditutup. Setelah kita diamkan kurang lebih selama 30 menit, kemudian buka. Bisa teman-teman lihat setelah didiamkan hasilnya jadi lebih lentur ya. Kemudian pindahkan ke alas atau meja kerja. Dan sekarang tinggal kita bagi atau potong menjadi beberapa bagian. Agar adonannya tidak mudah kering atau tidak mudah mengeras, ini aku tutup menggunakan kain kayak gini.
Sekarang kita ambil satu buah adonan, lalu dicubit-cubit aja kayak gini, dibulatkan. Nah, sekarang aku pindahkan ke alas kerja yang lain. Kemudian tinggal dipipihkan menggunakan rolling pin. Setelah selesai dipipihkan seperti ini adonannya, lalu di bagian tengah-tengah tambahkan isian bihun yang udah dibuat tadi secukupnya atau sesuai selera. Setelah itu tinggal kita tutup kayak gini, ditekan-tekan bagian ujung. Kalau misalkan terlalu lebar atau terlalu kebesaran bisa digunting sedikit ya teman-teman. Ini aku gunting sedikit karena bagian luarnya terlalu lebar. Setelah itu bagian ujungnya tinggal kita lipat aja kayak gini. Setelah dilipat kemudian tekan, begitu seterusnya sampai bagian ujungnya atau sampai selesai. Caranya gampang banget, teman-teman ikutin aja yang aku lakukan di video ini. Nah, udah selesai ya teman-teman, udah jadi, lakukan sampai habis. Nah, jadinya tuh banyak banget. Dari satu resep aku bakalan digoreng sebagian dan sebagainya lagi bakal aku jadikan pastel frozen food. Siapkan minyak yang udah panas, kemudian masukkan pastel tadi. Kita goreng sampai warnanya sedikit kecoklatan atau hingga matang dan digoreng menggunakan api sedang aja. Jangan lupa dibalik ya supaya matangnya bisa merata. Kalau warnanya udah cantik kayak gini, udah mulai kecoklatan atau udah mateng, terus tinggal angkat dan tiriskan. Nah, sekarang aku bakalan goreng yang kedua. Untuk penggorengan yang kedua ini bakal aku jadikan pastel frozen food. Jadi cukup kita goreng selama 5 menit aja supaya pastelnya kokoh. Jadi saat nanti kita masukkan ke dalam freezer dan mau digoreng lagi, pastelnya tidak hancur, jadi tidak saling menempel. Jangan lupa buat dibalik ya teman-teman. Nah, kalau misalkan udah digoreng selama 5 menit, kemudian angkat dan tiriskan. Lalu biarkan dingin, setelah dingin masukkan ke dalam kontainer ataupun wadah. Dan tinggal disimpan ke dalam freezer, bisa tahan kurang lebih selama 2 bulan. Asal suhunya tetap stabil ya. Nah, seperti ini hasilnya setelah selesai digoreng. Sebagian bakalan aku jadikan cemilan hari ini. Dan sisanya bakal aku simpan di dalam kontainer, tinggal simpan di freezer dan bisa tahan selama 2 bulan buat stok frozen food di rumah. Ini dia hasilnya kalau udah digoreng. Kulitnya tuh renyah banget. Isiannya juga bisa teman-teman lihat ya. Ini tuh rasanya enak dan juga gurih. Tambahin dengan cabai rawit ataupun saus biar makin nikmat. Teman-teman wajib coba di rumah ya. Semoga bermanfaat dan juga selamat mencoba. Ketemu lagi di resep-resep berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.